Shalom, selamat pagi saudaraku. Bertuhan itu sungguh luar biasa. Kita bisa menikmatinya saudaraku. Karena bertuhan itu indah. Bertuhan itu mulia. Mengenal Allah harus melalui perjumpaan secara pribadi dan langsung. Maka mengapa kita berinteraksi dengan Allah itu sungguh luar biasa, saya katakan. Karena berinteraksi lewat doa, lewat firman, lewat renungan-renungan seperti ini. Dan pengalaman-pengalaman hidup setiap hari, itu akan merajut cinta kita kepada Tuhan lebih. Kalau ada orang yang tidak berniat berinteraksi, atau tidak mau berurusan dengan Tuhan, tidak mau menjadikan Tuhan sebagai pilihan, itu bukan saja keputusan yang salah, tetapi juga keputusan yang mencelakakan hidupnya. Saudaraku, apapun masalah hidup yang kita hadapi hari ini, mau seberat apapun beban yang sekarang sedang kita pikul, penderitaan seberat apapun yang sedang kita alami, kesulitan, kesukaran apapun yang sedang kita jalani, saya cuma mau mengingatkan, jangan berhenti memilih Tuhan ya, untuk menjadi satu-satunya pilihan hidupmu. Jangan berhenti mencari Tuhan. Jangan berhenti berinteraksi dengan Tuhan. Supaya kita benar-benar mengalami bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah yang hidup. Saudaraku, percaya kepada Allah sebagai pribadi yang hidup dan nyata, itu bukan sesuatu yang mudah. Kalau kita terbiasa lahir di dalam keluarga yang memang sudah percaya kepada Tuhan, itu mudah. Tetapi untuk benar-benar percaya karena mengalami percaya tersebut dan menghayati secara benar dari pengalaman, itu tidaklah mudah. Apa buktinya? Tidak banyak yang bisa sampai kepada taraf itu. Betul gak saudaraku? Kita lihat bagaimana manusia hidup di luar sana. Ada masyarakat yang secara pandangan mata, secara lahiriah, agama begitu dominan, tetapi perilakunya buruk. Betul gak saudaraku? Ini kita lihat bahwa di luar sana banyak sekali orang atau individu yang secara lahiriah bertuhan. Agama sepertinya dominan, tapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa mereka percaya Allah itu ada. Kalau mereka percaya Allah ada, pasti mereka akan hidup di dalam damai, sejahtera. Mereka tidak akan melakukan tindakan-tindakan kejahatan, konflik, perang, dan sebagainya. Betul gak saudaraku? Maka saya cuma mau ingatkan, orang yang memang benar-benar percaya kepada Tuhan, dari pengalaman hidup di mana dia bisa berinteraksi dengan Allah, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Individu itu pasti menjadi individu yang tidak berduri, tidak menyakiti sesamanya. Individu itu pasti akan berperilaku bukan saja baik, sebab orang tidak bertuhan pun bisa baik. Ia bisa menjadi sangat baik. Hidupnya akan memberkati orang lain, membuat orang lain sejahtera, teduh, damai, bahkan bisa melihat bahwa ada sesuatu yang nyaman di dalam hidup orang ini. Kalau orang benar-benar mengalami Tuhan, ia akan menjadi pribadi yang helpful terhadap sesama. Pasti memiliki perasaan kasih sayang, saudaraku, terhadap sesamanya. Pribadi yang berinteraksi dengan Tuhan pasti memiliki keberanian menghadapi semua masalah hidupnya. Karena dia yakin bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang hadir, Allah yang berkuasa itu tidak akan meninggalkan dia.
Dan orang seperti ini tidak akan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, apapun keadaanmu hari ini, apapun masalah yang harus kau hadapi, jangan membuat dirimu kendor di dalam memburu Tuhan, mencari Tuhan dalam 24 jam 7 hari hidupmu. Terus cari Tuhan. Terus cari Tuhan. Terus memburu Tuhan. Bagaimana caranya, pastor? Praktekkan dengan cara apa? Berdoa, saudaraku. Berdoa itu bukan hal yang mudah. Percayalah apa yang saya katakan ini. Saya pun berjuang di titik itu di awal-awal. Maka saya punya hashtag 5 menit pertama itu. 5 menit duduk dekat kaki Tuhan. Itu akan mengawali petualanganku bersama dengan Dia. Karena kadang-kadang pada umumnya orang berdoa 10 menit, 5 menit. Itu sulit loh. Itu terasa panjang sekali buat mereka. Apalagi 30 menit, 1 jam, 2 jam. Gak mungkin, saudaraku. Sehingga banyak orang yang tidak sanggup melakukannya. Tetapi kita harus mengambil keputusan. Memberi space kehidupan kita untuk kita punya waktu intimacy with God. Kita menyediakan waktu di mana kita mau berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Kita tuangkan apa yang menjadi isi hati kita. Itu harus diusahakan, saudaraku. Berdoa itu usaha. Harus ada respon. Berjuang itu respon kita. Jadi kita harus membakar hati kita untuk kita benar-benar punya minat untuk berdoa. Berdoa bukan hanya sebagai rutinitas dan kewajiban. Berdoa bukan hanya ketika engkau dan saya tidak ada jalan keluar baru berdoa. Berdoa itu tidak meminta sesuatu tetapi berdialog, bercakap-cakap dengan Dia. Berdoa itu tidak menuntut, tetapi memberi diri untuk dituntut. Berdoa itu bukan mengajukan list permintaan, tetapi mengajukan diri untuk menjadi alat Tuhan. Berdoa itu bukan menuntut Tuhan untuk memenuhi segala keinginan kita, tetapi berdoa itu memberi diri untuk semakin bisa dituntut sesuai dengan keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Memang sulit, saudaraku. Tapi berdialog dengan Dia yang tidak kelihatan, bahkan kadang-kadang terasa tidak ada, tidak muncul, seakan-akan tidak hadir, seakan-akan tidak peduli dan diam. Tapi kita tetap harus duduk diam menantikan Dia. Sampai berdoa itu menjadi habitual kita. Kalau sampai di titik itu, kita akan merasa ada sesuatu yang kurang kalau kita tidak berdoa. Maka berdoa itu menjadi lifestyle kita. Berdoa itu menjadi happiness untuk kita. Berdoa itu menjadi addict untuk kita. Berdoa itu menjadi kesenangan kita, saudaraku. Seperti seakan-akan kita mau pergi luar kota, tamasya, ke luar negeri. Ada sesuatu yang bisa kita nikmati, saudaraku. Kesukaan kita itu. Maka banyak hal bisa terjadi ketika kita mencari hadirat dan wajah Tuhan. Ada kebingungan-kebingungan yang akan digantikan dengan pengertian, keyakinan, kekuatan, ketabahan, penghiburan melalui doa. Kalut pikiranmu, kau masuk dalam ruang doa, kau katakan sesuatu kepada Tuhan, kau berdialog dengan Dia. Maka kebingungan-kebingungan, kekalutan hidupmu akan digantikan dengan pengertian yang mencerahkan pikiranmu. Akan digantikan keyakinanmu bahwa Allah Immanuel itu nyata. Akan diberikan kekuatan. Kau bisa berkata nanti, kita bisa berkata, kalau aku lakukan sendiri aku gak mungkin mampu melewati badai ini. Tapi ketika aku bersama dengan Tuhan, Tuhan beri aku kekuatan dan ketabahan. Amin, saudaraku. Kalau kita lakukan ini, ketika kita menjalani pergumulan berat
kita akan menjadi kuat. Lebih kuat. Betul, kalau kita berdoa kita akan lebih kuat. Sungguh kuat bersama dengan Tuhan. Maka akan ada banyak pertanyaan dalam hidup ini yang akan terjawab di dalam intimacy with God, di dalam doa kita. Tuhan akan singkapkan apa yang menjadi kehendaknya melalui keadaan yang kita lalui. Amin, saudaraku. Dia janji kok, saudaraku. Dia akan berikan penghiburan dan kekuatan. Kita akan menghadapi apapun pergumulan kita dengan kuat. Apapun kita akan jalani persoalan hidup kita. Kalau kita berdoa kuat di hadapan Tuhan. Jangan sibuk mencari pertolongan manusia. Sibuklah bertekuk lutut di kaki Tuhan. Ya, kekuatanmu di lututmu, saudaraku. Berdoalah kepada Dia. Jangan anggap enteng doa. Doa itu besar kuasanya. Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjuang. Tuhan memberkati. God bless you.